Oke guys, balik lagi di channel Trader Volume. Kali ini kita akan membahas suatu indikator yang sangat penting. Indikator ini digunakan untuk menambah akurasi ketepatan kita dalam trading. Dimana ini adalah konfirmasi tambahan untuk kalian semua yang menggunakan indikator seperti video yang telah kita bahas sebelumnya, kayak trade and strike, engulfing dan lain-lain. Nah, indikator ini sangat penting juga, merupakan alat tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi pembalikan arah trend atau meyakinkan kita untuk melakukan buy atau sell. Nah, kali ini kita akan membahas MACD itu. Oke, ini merupakan episode spesial atau episode tambahan ya guys ya. Oke, ini kita akan membahas MACD ya guys ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan MACD itu? Nah, indikator MACD atau Moving Average Convergent Divergent adalah salah satu alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan momentum dan tren dalam harga saham atau aset lainnya. Nah, MACD ini berfungsi untuk membantu trader dalam beberapa hal seperti mengetahui tren harga yang langsung, memahami momentum harga yang sedang terjadi, menentukan kapan harus membeli atau menjual. Nah, apa saja sih komponen dari MACD itu? Nah, yang pertama itu single line atau garis merupakan garis ini merupakan moving average dari MACD line dan memberikan indikasi arah tren yang lebih halus. Biasanya garis ini berwarna merah dan dihitung dari EMA atau exponential moving average dalam rentang waktu 9 hari. Periode signal ini juga bisa diubah ya guys. Tapi yang biasanya itu biasanya yang digunakan pada market itu atau defaultnya itu 9. Nah, MACD line itu merupakan perbedaan antara dua moving average atau exponential moving average ya, biasanya antara 12 day atau 12 hari dan 26 day hari moving average. Namun periode ini di sini dapat diubah dengan frekuensi kita. Nah, MACD histogram itu histogram berbeda antara MACD line dan line histogram ini membantu mengidentifikasi perubahan momentum dan kekuatan tren. Nah, singkatnya seperti ini ya guys, komponennya MACD line selisih antara dua exponential moving average EMA, biasanya EMA 26 dan EMA 26. Kemudian signal line EMA dari MACD line biasanya EMA 9, histogram selisih antara MACD line dan signal line. Oke, nah inilah contoh dari MACD. MACD itu dimana garis signal yang tadi kita bilang itu dia berwarna garis merah ini guys, garis merah. Terus ini yang disebut dengan apa tadi guys? Signal ya. Tadi MACD line yang hijau ini guys ya. Dan ini merupakan histogram. Nah, ini terlihat ini kan signal. Ini signalnya 9, ini 1226 yang kita itu bilang MACD line-nya, dan ini yang biru merupakan histogramnya. Nah, terdapat jenis-jenis indikator MACD dalam analisis teknikal. Yang pertama itu crossover, terjadi ketika MACD line melintasi signal line. Crossover bullish terjadi ketika MACD line melintasi ke atas signal line, menunjukkan potensi tren naik. Sebaliknya, crossover bearish terjadi ketika MACD line melintasi ke bawah signal line, mengindikasikan potensi tren turun. Yang kedua itu divergent. Nah, divergent ini merupakan ketidakcocokan antara arah pergerakan harga saham atau aset lainnya dengan arah pergerakan MACD. Bullish divergent ini terjadi ketika harga saham atau aset lainnya mencapai level rendah baru, sedangkan MACD tidak. Mengindikasi kemungkinan kebalikan arah tren naik. Sebaliknya, bearish divergent ketika harga saham mencapai level tinggi baru, sedangkan MACD mengindikasikan kemungkinan pembalikan tren turun. Oke, apa sih kelebihan dari MACD ini?
Nah, yang pertama itu sinyal tren dan pembalikan. MACD memberikan sinyal tentang arah tren dan potensi pembalikan, membantu trader dalam membuat keputusan yang tepat. Yang kedua itu momentum tren. Dengan MACD histogram, trader dapat melihat perubahan momentum tren yang mungkin tidak terlihat dalam grafik biasa. Yang ketiga itu fleksibilitas. MACD bisa digunakan untuk berbagai jenis aset dan dalam berbagai kerangka waktu ya guys. Oke, selanjutnya kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu sinyal palsu. Nah, terkadang ini seperti semua indikator MACD juga bisa memberikan sinyal palsu, terutama dalam pasar yang sangat volatil. Ini tergantung pada pasar ya. Kadang pasar itu tidak bisa ditebak atau dia fluktuatif banget. Oke, lagging indicator. MACD menggunakan moving average yang bisa menyebabkan indikator ini merespon lambat terhadap perubahan tren. Dan yang ketiga itu kesulitan penggunaan. Untuk mengulang MACD bisa sedikit rumit untuk dipahami dan diterapkan. Nah, seperti itu. Nah, cara menggunakan MACD yang tadi itu yang pertama itu bullish crossover itu terjadi ketika line melintasi di atas signal line menunjukkan potensi sinyal beli. Bearish crossover kita jadi ketika MACD line melintasi di bawah signal line menunjukkan potensi sinyal jual. Nah, divergency bullish divergence terjadi ketika MACD harga membuat lower low tetapi MACD membuat higher low menunjukkan potensi pembalikan naik. Nah, bearish divergence itu terjadi ketika harga membuat higher high tapi MACD membuat lower high. Oke, menjaga kondisi pembalikan turun. Nah, selanjutnya sini guys. Nah, selanjutnya itu histogram, yaitu yang positif di atas garis 0 menunjukkan momentum bullish, sedangkan histogram yang negatif di bawah garis menunjukkan momentum bearish. Oke guys, seperti inilah contoh dalam marketnya. Nah, ini yang kita sebut dengan tadi itu bullish crossover, di mana ini menunjukkan bahwa dia terjadi pembalikan tren dari sini guys itu. Jika itu tadi di sini dia mengalami pembalikan tren. Nah, ketika di sini dan di sini kita konfirmasi dengan garis sakti guys ya. Garis sakti di sini itu dia terkonfirmasi seperti ini, kemungkinan dia akan naik guys ya, karena dia bersila atau crossover. Nah, kita tadi ini yang menjadi bullish crossover, jadi ketika line melintasi di atas signal line menunjukkan posisi sinyal beli itu di atas signal line-nya itu warna merah ini guys ya dalam market. Nah, ini juga didukung oleh konfirmasi dari bullish engulfingnya guys ya. Bullish engulfingnya kita open di sini, dia udah masuk, kita langsung open buy di sini, kita langsung profit di situ. Seperti itu kurang lebih ya guys ya. Seperti itu contohnya guys ya. Nah, selain ini mana kita lihat lagi ya guys contohnya nih. Tuh yang ini juga nih. Ini juga mengalami bullish crossover seperti itu. Coba di atas kalau yang ini, nah ini yang disebut signal palsu guys ya. Tuh, dia palsu. Jadi kita harus mencari gap yang lebih besar guys ya, gap yang memiliki lebih besar di market seperti itu. Oke, kita lihat contoh lainnya di market ya guys ya. Nah, contohnya di market itu yang ini guys ya, ini dengan yang ini. Nah, ketika dia membentuk crossover di atas dari garis signal, dia akan melakukan crossover bullish guys. Contoh dari crossover bearish itu seperti mana ya? Oke, kita cari. Kalau crossover bearish itu yang seperti ini, di sini juga dia melanjutkan tren turunnya gitu. Dia melanjutkan tren turun tuh. Tapi ini agak tipsy gitu. Kita berhati-hati di candle seperti itu. Kita cari candle yang memiliki pola.
Nah ini kita coba cari di pasien dan siapa tahu kita bisa open posisi guys ya. Oke, dia ini kita telat ya guys. Terusnya dia sudah dari bawah. Nah ini disebut sinyal palsu biasa palsu. Di sini dia di sini. Seharusnya dia kan beres tuh, tapi nggak ada beres guys. Seperti itu. Oke, kita cari lagi di lain market atau ada yang bisa kita open posisi. Oke, nggak ada guys ya. Oke, kita lihat lagi ya ini nih dapatnya satu nih. Dan di sini dapat satu lagi tuh. Ya memang kalau seperti ini kan kita hindari juga jadi ya semuanya doji ya guys, gak terlalu bentuk pola yang bagus ya guys. Oke, kita lihat lagi. Seperti ini juga ada guys yang ini tuh, ini sama ini tuh. Terus kita lihat lagi, nah ini juga nih, ini juga tuh. Terus contoh lainnya, nah kita cari yang beres. Nah contoh yang crossover beres itu nanti belum ya. Nah contohnya ini dulu. Contohnya ini guys, contohnya ini tuh juga mau crossover ya, bullish. Kita cari yang beres aja sih. Kita cari yang beres. Nah ini yang beres guys, yang beres aja tuh. Ini beres ya guys. Dia bersilangan. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi contoh dari beresnya. Contohnya itu seperti ini. Nah ya, mana dia? Nah ini juga bisa guys ya. Ini tuh, ini, ini, nah ini, yang ini guys. Salah. Ini sama ini kembali ke arah guys, seperti itu. Lihat. Oke, kita lihat apakah ada yang bisa kita open posisi. Oke, bentar lagi guys ya, kita coba open posisi dia. Oke, dia kita langsung sell ya guys ya. Kita coba sell. Di situ juga dikonfirmasi dari candle drawing kita lihat. Oke, dia juga berada di sini tuh. Oke, kita kompennya.
langsung kita kompensasi. Oke, dia ngacil guys ya. Oke, kita kompensasi. Apa guys ya, apakah ini membentuk yang disebut dengan sinyal palsu? Yang ini guys ya, disebut dengan sinyal palsu. Jadi ada kekurangannya guys ya. Kita lihat dulu hasilnya guys ya. Ya, ternyata jauh banget ya. Nah, kenapa ini salah? Satu, di sini dia candlenya kuat-kuat guys. Nah, seperti itu. Nah, dia di sini candlenya kuat-kuat guys ya. Ini candlenya besar-besar, tebal-tebal semua guys ya. Di samping itu dia sudah melakukan pembalikan arah guys. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Atau ada di market sudah. Itu kita di commodity index. Terbang dulu. Oke, bentar lagi dia membentuk pola guys ya. Nah, kita tunggu saja guys ya. Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja dia berpapasan. Kita tunggu saja. Coba open kompen ya gitu. Oke, sepertinya dia membalikan arah guys ya. Kita coba yang sekali guys ya. Di samping itu dia terbentuk pola zebra juga guys ya. Oke, kita langsung open di sana guys. Semoga profit. Oke, profitnya kok diem. Nah, di situ dia kembali ke arah yang guys. Oke, cukup tipis guys ya. Cukup tipis. Naik lagi, tipis banget ya, doji nih guys ya. Jadi dia itu kekuatan jual dan belinya sama-sama kuat guys ya. Itu terlihat dari ini guys tuh. Ya, semoga naik aja guys. Oke, kita turun guys ya. Oke, longsor karena jualnya. Oke, kita beli lagi. Kita beli lagi di situ. Nah, disinilah dia bersilangan ternyata guys. Kita coba lagi, apakah sinyal palsu? Oke, kita lihat. Jadi ya harus juga mempertimbangkan. Oke, kita palsu ya guys ya. Nah, jadi itulah guys. Kita lihat dulu ya. Kita simpulkan gimana ya. Jadi ya terkadang di market itu nggak tentu ya guys. Seperti yang kita katakan tadi ya guys ya. Kurangnya itu kadang dia membentuk sinyal palsu. Nah, ini yang disebut sinyal palsu. Kita udah 2 kali kena sinyal palsu ya guys ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Di samping dia juga, kita juga harus mengonfirmasi ya. Selain kita mau konfirmasi, kita
tadi juga sama di channel sebelumnya. Nah, yang seperti ini juga masih jauh ya kan, samping dia masih jauh tidak dari day market, terusnya ya kita mempertimbangkan ikan sapi juga untuk memastikan kita enggak, tadi kita hanya mengandalkan ini saja gitu, kita hanya mengandalkan ini saja, kita loss tuh seperti itu. Nah, itulah kekurangan kita kalau menggunakan MACD. Kita dapat bisa jadi mendapatkan sinyal palsu itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya, dari drama market ya guys. Nah, di sini malah dia selanjutnya dia harus setelah dia harus ini harus bersilangan dulu, terus dia di sini baru dia benar-benar gitu. Jadi kita tadi dia belum ini belum menghilang, kita udah open di sana, otomatis kita loss guys, seperti itu. Jadi kita tunggu dulu sehingga kita bisa langsung open posisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton guys ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin konten selanjutnya di hari Jumat ya guys, Jumat tanggal 26 Juli ya guys ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa share dan komen dan pantengin terus channel kami. Oke, selamat tinggal dan ciao. Terima kasih.